Tapi kan tujuan Amerika itu kan untuk melindungi perekonomiannya dia gitu. Termasuk juga untuk semacam menahan Tiongkok tuh biar nggak makin agresif dalam melakukan berbagai kebijakan terkait perekonomian gitu. Tapi justru dengan terutama yang jangka panjang tadi, dengan adanya tarif ini malah misalnya mendorong negara-negara di luar tidak hanya Tiongkok tapi tadi misalnya negara Asia Tenggara, Asia Timur dan seterusnya malah jadi Amerika malah jadi semakin ditinggalkan nggak sih sebagai bagian dari perekonomian dunia, Pak Enggar? Kalau strategi ini tetap dipertahankan, nampaknya Iya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir semua, selamat datang di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR, podcast persembahan Laboratorium Hubungan Internasional, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Di episode kali ini, teman-teman akan ditemani bersama saya Karina Utami Dewi dan juga di sini sudah ada Enggar Furi Herdianto, dosen Ekonomi Politik Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Apa kabar Pak Enggar? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Karin kabarnya? Alhamdulillah, kok kita bapak dan bu ya? Ya nggak apa-apa kan dosen ceritanya. Alhamdulillah. Jadi ada topik yang seru banget nih Sobat Ngalir. Beberapa waktu yang lalu saat podcast ini di taping ini kan sekitar bulan Mei ya. Pada bulan April 2025 Presiden Amerika Serikat yang baru sekitar 100 hari menjabat yaitu Donald Trump mengumumkan tarif dagang yang cukup dianggap bombastis gitu untuk berbagai negara di dunia termasuk negara-negara di Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Korea dan juga beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya tentunya Indonesia dan Vietnam juga ya, Kamboja gitu ya Pak Enggar. Nah, ada proses yang terjadi, sempat semua negara kena tarif dan segala macam, tapi kemudian ada perubahan kebijakan, ada yang ditunda, ada yang diganti persentase tarif dan semacamnya itu. Tapi dunia boleh dibilang terguncang karena ternyata dampak tarif ini terhadap perekonomian dunia itu sangat besar gitu, perekonomian dunia secara umum dan bahkan juga dengan perekonomian domestik baik di Amerika Serikatnya dan juga di negara-negara yang terdampak tarif. Tapi ini kan kita ngomong tarif. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya tarif itu dari pandangan ekonomi politik nih, Pak Enggar? Boleh cerita dikit nggak? Baik, terima kasih Bu Karin. Sebenarnya memang menarik ya kalau kita lihat terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini. Ya, sebelum kita diskusi lebih lanjut terkait dengan tarif itu, mungkin kita perlu tahu dulu apa sih tarif itu. Tarif itu gampangannya itu adalah memberikan biaya tambahan terhadap produk-produk atau barang-barang yang diperdagangkan. Nah, di sini tujuan tarif itu kita bisa lihat paling tidak ada dua. Yang pertama itu sebagai income generating atau penerimaan negara, dan yang kedua itu adalah untuk memberikan semacam proteksi atau perlindungan terhadap industri-industri yang ada di dalam negeri. Nah, di sini kalau kita lihat bentuk tarif juga paling nggak ada dua juga. Yang pertama itu memberikan tarif fix, jadi mamanya satu produk dikasih tarifnya fix 10.000 misalnya. Atau 100.000 per produk, atau yang jenis yang berikutnya yang banyak digunakan itu adalah menggunakan persentase dari harga produk itu seperti tadi. Yang dilakukan Donald Trump ya berarti. Betul. Terus, di sini kita bisa melihat tarif itu bisa dilakukan atau diimplementasikan secara menyeluruh ke semua jenis produk atau selektif. Kita bisa lihat ada beberapa produk yang kemudian tarifnya lebih rendah atau lebih tinggi, ada yang kemudian malah dibebaskan tarifnya untuk komoditas-komoditas tertentu. Tentu saja ini kembali lagi ya ke kebutuhan. Biasanya yang diberikan tarif atau diberikan hambatan tadi itu biasanya adalah yang industri domestiknya bisa memproduksinya. Begitu juga sebaliknya yang kemudian secara selektif dibebaskan itu adalah produk-produk yang tidak bisa diproduksi dalam negeri atau komponen-komponen yang ternyata
dibutuhkan oleh industri domestik tapi mereka masih belum bisa memproduksinya secara nasional. Nah, itu kemudian dibebaskan. Perdebatan terkait tarif ini sebenarnya sudah lama ya, dan kita bisa melihat bahkan mulai dari Great Recessions yang di tahun 1930-an, betul. Nah, di situ kita bisa melihat banyak negara itu kemudian meningkatkan tarif dagangnya karena berusaha untuk memberikan perlindungan ke pasar domestiknya, tetapi dengan tarif yang tinggi di masing-masing negara itu tadi, akhirnya perusahaan-perusahaan domestik mereka itu kesulitan nih menjual produknya ke luar negeri. Sehingga mereka harus memanfaatkan pasar domestik. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat pasar domestik, mereka juga terpengaruh nih karena kondisi ekonomi domestiknya itu melesu. Karena mereka aktivitas perekonomiannya itu tidak bisa sebesar dulu, sehingga menjadi perlambatan, dan ini semakin memperparah stagnasi ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut. Nah, kita sudah diskusi singkat nih terkait dengan apa itu tarif. Mungkin sini Bu Karin selaku expert di politik Amerika Serikat mungkin bisa menjelaskan juga nih, emang tarif Donald Trump itu seperti apa sih? Aduh, itu pertanyaan ya. Saya juga masih mencari jawabannya sampai hari ini. Karena memang jadi tadi terima kasih Pak Enggar. Saya juga belajar banyak gitu. Yang kita tahu kan selama ini pokoknya kalau negara itu ngasih tarif itu berarti dampaknya either ke produk apa namanya dalam negeri jadi bisa bersaing gitu kan. Kalau tadi misalnya dia juga memproduksi atau dia punya komoditas yang sama, atau produk yang dibutuhkan oleh apa namanya warga negaranya jadi lebih mahal karena ada tarif gitu. Terus saya pahamnya cuma sebatas itu doang gitu, tapi tadi udah cukup detail. Nah, kalau Donald Trump sendiri memang kebijakan tarif ini tuh kayak semacam sesuatu yang sudah dia janjikan dari waktu dia kampanye. Mungkin untuk sedikit gambaran ya soal politik Amerika Serikat. Donald Trump ini menjadi presiden itu terpilih pada pemilu November 2024. Kemudian dilantik Januari 2025. Makanya nih di bulan April Mei ini tuh udah baru sekitar 100 hari. Tapi sebetulnya sebelumnya dia udah pernah menjadi presiden juga dari tahun 2017 sampai 2020. Jadi ini udah sudah periode kedua, dan tarif itu juga udah dia jalankan dari waktu dia periode pertama, tapi hanya kepada Tiongkok waktu itu. Makanya ada istilah perang dagang antara Tiongkok dan Amerika. Nah, untuk kebijakan tarif yang dia laksanakan pada periode kedua ini itu udah dia janjikan dari kampanye. Tiap ditanya gini, bagaimana nih Donald Trump akan mengatasi perekonomian yang tadi misalnya stagnan atau lesu karena pasca Covid dan seterusnya. Jawabannya dia pasti kita akan memperlakukan tarif dan seterusnya gitu. Tanpa dia benar-benar bisa menjelaskan bagaimana tarif itu akan membantu perekonomian Amerika. Tadi ada beberapa yang diberlakukan ke berbagai negara gitu ya. Bahkan ada momen di mana dia ngasih jumpa pers di awal April 2025, itu dia bawa kayak cardboard gede gitu. Isinya adalah ratusan negara di mana ada angka-angka persentase, Indonesia sekian persen, Tiongkok sekian persen, Singapura sekian persen dan seterusnya. Bahkan ada negara yang itu nggak ada penduduknya, isinya penguin doang, dikasih tarif sama dia gitu. Dan banyak yang mengkritik akhirnya, dan khawatir ya salah satunya kepada Tiongkok. Nanti mungkin Pak Enggar bisa membahas lebih lanjut. Jadi waktu dia jumpa pers itu dia bilang bahwa ini Liberation Day, pembebasan, hari pembebasan gitu bagi masyarakat Amerika, karena keinginannya untuk janji-janjinya untuk kalau kita jangan bergantung pada produk impor gitu misalnya. Terus dia ingin memberikan lebih banyak pekerjaan bagi masyarakat di Amerika gitu kan, karena argumennya dia waktu memberlakukan tarif ini, dia bilang bahwa karena orang Amerika tuh jadi nggak dapat pekerjaan karena direbut oleh perusahaan-perusahaan asing yang akhirnya kita cuma jadi konsumen dan seterusnya begitu ya. Tapi banyak yang bilang bahwa tarif yang diberlakukan Amerika ini kayak terutama oleh Donald Trump ini jadi seperti tidak punya dasar gitu yang jelas gitu. Padahal dampaknya sangat besar. Nanti mungkin dampaknya bisa kita bahas lebih lanjut gitu. Tapi intinya
Salah satunya misalnya kepada Tiongkok itu diberlakukan 145%. Produknya apa aja saya nggak hafal, Pak Enggar kayaknya yang hafal. Tapi ini kan sangat tinggi ya. Padahal Tiongkok itu salah satu negara yang punya apa namanya, yang dibutuhkan gitu loh, banyak barang-barang yang di apa namanya diproduksi oleh Tiongkok itu dibutuhkan untuk Amerika gitu. Simply bukan karena Tiongkok merebut pekerjaan atau merebut produksi di dalam negeri, tapi memang Amerika sendiri misalnya tidak memproduksi seperti itu. Jadi secara umum memang apa namanya ada kebijakan yang cukup ekstrim begitu di Amerika dan dampaknya ya bahkan tadi Pak Enggar sempat nyebut Great Depression ya tahun 1930-an. Bahkan ada yang mempertimbangkan atau memperkirakan ini kalau diterusin tanpa ada apa namanya tanpa ada pertimbangan yang lebih lanjut bisa-bisa Amerika jadi ada Great Depression lagi gitu. Ada beberapa ahli yang berpendapat seperti itu. Nah, tadi kan Pak Enggar ya, kita udah bahas dikit soalnya kalau ngebahas soal Trump kalau nggak dibatasin bisa lama. Oh iya sorry, respon domestiknya tadi ya. Kalau dari kalau dari partai politik ya tentu kalau Donald Trump kan partai Republik pasti dukungannya ya mereka loyal gitu terhadap Donald Trump. Tapi Partai Demokrat yang menjadi oposisinya Donald Trump di Amerika itu sangat sangat menolak ini gitu ya. Terus banyak juga kalau pada pelaku bisnis terutama yang tergantung atau bergantung pada impor dari Tiongkok itu mereka mengeluhkan karena ini juga berdampak pada rantai pasok karena banyak walaupun dia produknya misalnya diproduksi di Amerika tapi mungkin supply chain ya ada barang-barang yang dibutuhkan untuk produksinya itu didatangkan dari Tiongkok jadi pasti berpengaruh pada biaya produksi gitu. Bahkan ada pelaku bisnis yang mempertimbangkan untuk relokasi keluar dari Amerika gitu. Jadi justru bertentangan dengan keinginannya Donald Trump itu. Dan masyarakat ya tentu ya mereka cukup khawatir karena ini berdampak juga pada barang-barang sehari-hari yang harganya jadi mungkin lebih mahal dan padahal perekonomiannya Amerika juga akhirnya yang kemarin sempat menguat waktu sebelum Donald Trump jadi presiden sekarang jadi tidak stabil kembali. Oke, itu kan saya kelamaan kan kalau ngomong soal Donald Trump. Saya gantian mau nanya Pak Enggar. Kalau tadi kan ada Asia Timur dan Asia Tenggara nih yang juga ditarifin sama Amerika. Dan ini padahal secara kawasan adalah salah satu kekuatan ekonomi di dunia yang besar gitu. Kalau bagi negara-negara di kawasan tersebut dampaknya apa nih Pak Enggar? Baik, ini memang menarik kalau mamanya kita lihat ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tarif bahkan Tiongkok sampai 145%, Indonesia 32%, lalu kita bisa lihat kayak Korea Selatan itu sekitar 22% seperti itu dan bahkan kita bisa melihat Indonesia itu bukan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kita bisa lihat seperti Kamboja itu 49%. Oke. Vietnam yang menjadi banyak sorotan itu 46%. Jadi Kamboja lebih tinggi daripada Vietnam. Hal ini menarik ya karena kita bisa melihat banyak negara-negara tersebut di Asia Timur ataupun Asia Tenggara itu menjadi kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat itu menjadi salah satu tujuan ekspor utama dari negara-negara tersebut. Walaupun bukan satu-satunya tetapi salah satu yang pasar utama mereka. Nah, di sini kita bisa melihat komoditas strategis yang kemudian itu mendominasi. Komoditas strategis itu kita bisa lihat hasil industri machinery, permesinan, alat-alat elektronik, produk-produk otomotif ya. Yang mana di sini kita bisa melihat industri-industri tersebut adalah industri dengan teknologi yang lebih tinggi dan memiliki jejaring supplier yang lebih luas. Ya, nggak bisa hanya dari satu negara gitu ya maksudnya atau ekspornya gitu ya. Jadi mamanya kita ngomong produk elektronik itu kan dari berbagai macam komponen nih. Iya, komponennya ya. Layarnya, kameranya, prosesornya, baterai dan lain sebagainya. Plastiknya. Yang mana ini suppliernya itu kan luas. Dan kalau umpamanya ada yang kena tarif itu di produk jadinya tadi elektronik, maka yang terdampak bukan hanya perusahaan elektronik tersebut tetapi
supplier komponen yang lainnya. Hmm. Dan ini tidak hanya di satu sektor di elektronik saja, bukan hanya kita nggak hanya ngomong smartphone, laptop seperti itu, tetapi ini yang lebih luas. Bahkan mungkin yang komponennya jauh lebih banyak seperti produk otomotif mobil Iya, misalnya, yang mana ini sangat memukul sekali terutama di Korea Selatan dan Jepang yang banyak mengekspor produk otomotifnya ke pasar Amerika Serikat. Nah, yang ini pasti akan berdampak pada industri nasionalnya karena ini berkaitan luas. Machinery juga kita bisa lihat bagaimana ini kemudian berdampak pada jejaring industri yang ada di negara tersebut secara luas. Sehingga kita bisa lihat dampaknya itu cukup besar. Kita mulai dari dampak pendek misalnya pasti terganggunya ekspor dari negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara karena kita bisa melihat banyak yang kemudian mengekspor produknya ke Amerika Serikat, dan dengan terhambatnya ekspor ke Amerika Serikat berarti ini akan mengurangi produksi agar mereka bisa continue untuk aktivitas produksinya kan. Jangan sampai produksinya berlebihan, mereka nggak tahu jual kemana. Dan kalau mengurangi produksi berarti ada pengurangan shift bekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja yang mana ini berujung pada PHK. Dan ini tidak hanya di Indonesia, kita juga bisa lihat dinamika ini juga terjadi di negara-negara lain. Stagnasi ekonomi kita bisa lihat ada di Thailand misalnya, mereka juga kelihatan agak struggling juga di industri-industrinya. Ini bahkan sebelum ada tarif ini mereka juga sudah merasakan tekanan ekonomi global seperti itu, terutama seperti Thailand yang ekonominya berbasis ekspor ya. Kalau mamanya di Indonesia kita bisa lihat penyumbang terbesarnya itu kan malah sebenarnya belanja domestik. Jadi kita tertolong karena orang kita suka belanja. Dan banyak warga negaranya dan banyak kan? betul. Meskipun pay later atau pinjol gitu. Ya, tapi itu yang menjalankan ekonomi. Sayangnya. Nah, dampak berikutnya tentu saja itu tidak hanya di 1-2 industri, tetapi karena terkait dengan supply chain yang tadi Bu Karin cerita, ke supplier-supplier lainnya. Lalu, biaya ekspor ke Amerika jadi lebih tinggi kan, sehingga ada biaya tambahan nih. Biaya tambahan either membayar tarif itu tadi atau reroute jalur perdagangan lewat negara lain. Nah itu ya. Misal lewat Singapura yang hanya 10% tarifnya. Nah itu yang kemudian bisa dilakukan. Tapi reroute ini walaupun tarifnya turun, tapi kan ini nambah biaya nih, nambah cost. Sehingga ujung-ujungnya produknya harganya jadi lebih mahal tetap. Nah dan yang kita bisa lihat itu adalah pasar modal yang tidak stabil. Ya itu naik turun. Jadi volatile, jadi nggak stabil. Nah ini pasti akan mempengaruhi modal bisnis perusahaan-perusahaan. Lalu investor-investor itu yang kemudian karena kondisinya nggak stabil nih, wait and see. Investasi-investasi ditahan dulu. Ya betul, daripada rugi kan. Betul, karena untuk melakukan investasi besar pasti memerlukan adanya kestabilan dulu nih, sehingga bisa diprediksi ke depannya bagaimana. Dampak menengah kita bisa lihat ada upaya-upaya kemudian diversifikasi perdagangan. Kita bisa lihat pasti ini nanti akan berusaha untuk memaksimalkan mulai dari kerjasama perdagangan yang ada, misal di Asia Tenggara ada ASEAN Economic Community, atau yang lebih luas ada Regional Comprehensive Economic Partnership antara negara ASEAN dengan 5 negara mitra, termasuk Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan juga tambahan Selandia Baru dan Australia. Nah ini kita bisa lihat bagaimana kemudian pasti akan berusaha memanfaatkan pasar regional tadi. Pasti juga akan berdampak ya, slowing down dalam pertumbuhan industri di terutama di sektor-sektor yang terdampak tarif tadi ya, elektronik, otomotif, machinery. Bahkan kalau di negara-negara Asia Tenggara itu banyak yang produk tekstil. Nah itu juga kita bisa lihat banyak negara di Asia Tenggara itu salah satu komoditas yang cukup besar yang dikirim atau diekspor ke Amerika Serikat itu produk tekstil, yang itu pasti akan terdampak investasi di sana. Dan
kita juga bisa mulai melihat masing-masing negara mulai merumuskan strategi nih, memberikan insentif, subsidi Ke pengusaha ke industri. industri-industri domestiknya agar mereka bisa survive. Iya, iya. Atau kita juga bisa lihat seperti strategi yang dijalankan Tiongkok, tit for tat. Jadi Amerika kasih tarif sekian, kita balas. Ya, betul. Dinaikin, kita naikin Naikin juga. lagi, ya. Nah, retaliatory gitu ya berarti istilahnya. Untuk jangka panjang tentu kita bisa melihat dampaknya pasti masing-masing negara itu berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap pasar Amerika Serikat. Yang mana kita bisa lihat pasti mereka akan mencoba mencari fokus-fokus pasar baru ya, baik yang besar maupun kecil. Besar seperti Tiongkok, Uni Eropa, walaupun Uni Eropa mungkin karena hambatan perdagangannya terutama hambatan non tarifnya itu besar, mungkin agak sulit, tetapi mungkin Tiongkok akan lebih mudah, terutama dengan project BRI-nya yang berusaha untuk mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi global seperti itu. Meski kita bisa lihat bagaimana Uni Eropa saat ini juga mulai pikir-pikir nih, mereka juga mulai mencoba dialog kerjasama dengan berbagai negara dan kawasan lain termasuk dengan Tiongkok juga. Jadi let's see apakah ini nanti ada pergeseran dari dominasi ekonomi Amerika Serikat ke kawasan lainnya. Lalu tentu saja reshaping aliansi global ya, di mana negara-negara Asia Timur, Asia Tenggara itu mereka pasti akan di jangka panjang akan berusaha memperkuat kerjasamanya juga. Sekarang sudah ada platform RCEP misalnya. Ini bisa jadi nanti akan diperkuat atau nanti diperluas karena kita bisa melihat masih negara-negara tidak hanya Asia Timur, Asia Tenggara, tapi di kawasan Asia lainnya pasti terdampak dari kebijakan Amerika Serikat ini. Kalau tidak ada perubahan kebijakan dari Amerika Serikat, ini akan memperkuat dominasi seperti negara Tiongkok misalnya untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara atau bahkan Asia secara keseluruhan. Oke. Aku punya pertanyaan lanjutan. Ini mungkin agak entah naif atau mungkin konyol gitu, dan saya juga yakin bahwa jawabannya mungkin tidak 100% yes atau 100% no gitu. Tapi kan tujuan Amerika itu kan untuk melindungi perekonomiannya dia gitu, termasuk juga untuk semacam menahan Tiongkok tuh biar nggak makin agresif dalam melakukan berbagai kebijakan terkait perekonomian gitu. Tapi justru dengan terutama yang jangka panjang tadi, dengan adanya tarif ini malah misalnya mendorong negara-negara di luar tidak hanya Tiongkok tapi tadi misalnya negara Asia Tenggara, Asia Timur dan seterusnya, malah jadi Amerika malah jadi semakin ditinggalkan nggak sih sebagai bagian dari perekonomian dunia, Pak Enggar? Kalau strategi ini tetap dipertahankan nampaknya iya karena kita bisa lihat trennya kan saat ini multipolar. Kita bisa lihat bagaimana pengaruh yang cukup kuat Tiongkok misalnya di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, India di kawasan Asia Selatan. Kita bisa lihat bagaimana India itu mungkin sekitar 60-70% aktivitas ekonominya itu didominasi ekonominya India. Nah, berarti kan ini semakin memperkuat posisi kekuatan-kekuatan regional ini tadi, sehingga multipolar itu nampaknya akan semakin kuat apabila strategi ini tetap dijalankan. Padahal kan Amerika dulu kita bisa lihat strategi untuk mendominasi politik internasional itu dengan ekonominya, lalu bagaimana memperkuat institusionalisme global dan kita bisa lihat bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan powernya untuk membentuk rules atau rule setting. Order new order, pokoknya yang punya tata kelola yang global yang sama gitu kan ya. Ya, kita bisa lihat makanya kan ada upaya untuk memperkuat institusi-institusi global yang mana Amerika Serikat juga memiliki power yang cukup besar dalam membentuk norma-norma dalam institusi-institusi tersebut, sehingga sebenarnya semua tatanan saat ini itu kan dibentuk oleh Amerika Serikat untuk kepentingannya Amerika Serikat. Tetapi yang terjadi saat ini sebaliknya, Amerika Serikat malah menarik diri pada sistem yang sudah dibentuknya. Padahal dia yang bikin. Padahal dia yang bikin. Nah, ini pasti akan
memperkuat apa itu namanya kekuatan-kekuatan baru tadi. Kutub-kutub baru di berbagai kawasan itu, bagaimana Uni Eropa akan semakin memperkuat posisinya di kawasan Eropa, lalu tadi Tiongkok misalnya akan semakin kuat karena Amerika Serikat semakin mundur, maksudnya menarik diri dari makin tidak ikut berperan gitu ya mungkin ya. Maksudnya dia pengen tambah berperan tapi karena dia pengennya itu, apa yang dia inginkan itu malah menyusahkan negara lain, itu kayak jadi yaudah gak usah diajak gitu. Kita lewat sini aja, kita gak usah kerja sama Amerika dan seterusnya, itu mungkin terjadi ya. Mungkin apalagi kalau mamanya ini tetap dipertahankan dalam jangka waktu panjang ya. Walaupun nanti tergantung setelah Donald Trump nampaknya gak bisa dipilih lagi kan. Mudah-mudahan ya, karena dia udah bikin topi Trump 2028. Padahal harusnya cuma bisa 2 semoga, kita berharap. Jangan sampai. Ya, sorry, aku ingin nambahin Pak Enggar. Tadi Pak Enggar kan bilang bahwa padahal Amerika sendiri yang bikin institusi itu gitu ya. Tadi apa sih rule based order gitu kan. Kita kan dunia ini kan rule based order yang didorong oleh Amerika sendiri. Nah, yang agak ironis itu justru Donald Trump sendiri salah satu kampanyenya yang ada kaitannya dengan tarif itu menunjukkan bahwa dia itu nggak percaya dengan institusi-institusi internasional itu. Jadi dia anti WTO, anti establishment, anti globalisasi, kampanyenya America First gitu. Jadi memang saya sebagai yang suka mengikuti politik domestik Amerika melihat memang apa yang mau dicapai oleh Donald Trump itu bertolak belakang bukan hanya dengan bukan hanya dengan apa yang dilakukan pendahulunya yaitu Joe Biden, tapi bertolak belakang dengan yang menjadi prinsip dari negara Amerika itu sendiri. Dia yang membangun sistemnya, yang membangun institusinya, tapi sekarang negara itu dipimpin oleh presiden yang tidak percaya dengan institusi dan sistem itu gitu. Nah, ini menarik nih. Nah, berarti kira-kira dampaknya apa nih terhadap dinamika tersebut bagi konstituen Amerika Serikat sendiri saat ini? Pasti ini kan perkembangan yang banyak diikuti nih oleh konstituen Amerika Serikat. Iya, nah Amerika Serikat itu kan negara yang sangat besar ya. Tapi kalau kita bicara kalau di Amerika kebijakan-kebijakan itu kan inginnya berpihak pada masyarakat gitu, karena mereka pengennya dipilih lagi either partai Republiknya sebagai partai Donald Trump, atau misalnya kalau dia masih 1 periode dia dipilih sebagai presiden atau legislatif di Kongres dan seterusnya. Dan masyarakat tuh nggak paham tarif gitu. Itu bukan sesuatu yang, saya bukan bilang bahwa masyarakat US itu tidak berpendidikan atau apa gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang semua orang bisa memahami, padahal itu berdampak langsung pada perekonomian dia. Misalnya barang-barang yang mereka beli di supermarket itu jadi mahal atau bahkan tidak ada. Kan sering banget tuh kita lihat di mana internet online, di medsos gitu, tiba-tiba ada satu rak di swalayan itu kosong gitu ya. Salah satunya kan karena dampak dari tarif itu sendiri yang dibikin oleh pemerintahnya sendiri. Tapi sejauh ini, baru beberapa hari yang lalu saya lihat, kalau kita ngomong soal konstituen kan berarti yang akan memilih ya. Memang popularitasnya Donald Trump itu jadi sangat turun. Mereka kan sering polling nih, polling dukungan terhadap presiden saat ini atau pemerintahan saat ini. Saat ini Donald Trump itu at all record low. Jadi sepanjang sejarah dia itu terendah, dan sebelum dia yang terendah adalah dia juga waktu periode pertama. Jadi we'll see, karena 2026 ini akan ada midterm election. Jadi ada pemilu tapi hanya memilih Kongres. Bisa jadi mungkin masyarakat kalau jengah dan marah dengan kebijakan yang tidak menguntungkan mereka, mungkin saat ini karena yang di Kongres Partai Republik yang berkuasa, bisa jadi di 2026 mereka akan memilih Demokrat atau yang lain selain Republikan. Kita masih wait and see. Nanti kita bikin episode ngalir berikutnya kalau ada perubahan dari pemerintahan Amerika lagi. Oke, Sobat Ngalir, kita udah ngobrolin cukup panjang lebar tentang tarifnya Amerika di bawah Donald Trump dan juga dampaknya terhadap negara-negara terutama di Asia Timur dan Asia Tenggara. Memang kalau boleh dibilang
cukup mengkhawatirkan ya Pak. Pak Enggar sebagai sebagai pengamat ekonomi politik dan dosen ekonomi politik, kita jadi Jadi deg-degan nih menanti apa yang berikutnya akan terjadi. Apalagi Donald Trump itu tipikal presiden yang tidak terduga gitu. Kebijakannya tiba-tiba jumpa pers bikin apa gitu. Tapi kita melihat seperti apa nanti kelanjutannya teman-teman semua. Artinya mungkin boleh nggak Pak Enggar kita berpesan ya kita perlu bijaksana dalam spending mungkin ya, trying to save more gitu karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Atau Pak Enggar ada masukan atau tips untuk sobat ngalir menghadapi ekonomi yang tidak stabil ini? Memang kalau dalam kondisi yang tidak stabil ini semua orang akan wait and see ya, karena akan berusaha menahan spendingnya mereka karena ada ketidakpastian. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat semakin banyak orang menahan, semakin stagnan ekonominya karena ekonomi kemudian tidak berjalan. Iya betul. Apabila memang kemudian itu sesuatu yang dibutuhkan, saya rasa nggak perlu ditahan ya. Apalagi untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Tidak perlu kita kemudian memotong kebutuhan terutama kebutuhan primer kita. Walaupun kita juga perlu punya saving cadangan. Kalau ada apa-apa, kita bisa lihat tren yang agak meningkat sekarang kan beli emas seperti itu atau paling tidak bisa menyisihkan sebagian uang kita untuk kemudian sebagai jaga-jaga terutama bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan misalnya karena berarti kan perlu punya saving untuk emergency apabila di layoff misalnya seperti itu yang perlu ditekankan. Tapi kalau mamanya kita hold spending gitu ya? Sebanyak-banyaknya itu nanti malah nggak jalan ekonominya dan malah memperburuk kondisi yang kita lihat saat ini. Ya emang beda nih kalau yang paham ekonomi politik sama yang bukan ekonomi politik. Kalau saya nggak usah belanja gitu, tapi hanya belanja kalau punya uangnya gitu ya mungkin ya. Iya, dan jangan lupa savingnya. Jangan lupa savingnya, oke. Nah ini ditutup dengan tips keuangan dari Pak Enggar yang sangat bermanfaat ya, karena mungkin sobat ngalir juga nggak tahu tarif itu taunya ya sesuatu yang dibahas di politik, padahal bisa jadi berdampak pada kehidupan sehari-hari. Baiklah sobat ngalir semua, kita sudah sampai di penghujung episode ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan jangan lupa nonton video-video atau episode-episode podcast ngalir lainnya. Like, subscribe, follow, komen di episode ini dan episode lainnya, dan juga media sosial lainnya dari Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Dan terima kasih sekali Pak Enggar diskusinya soal tarif yang semakin mengkhawatirkan ini, dan sampai jumpa di episode Ngalir Talk Show berikutnya. Saya Karina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.